One, two, three, four, H-A-L-L-O-U Chan. Are you okay? Well, I'm okay. Based on true story. Hai guys, balik lagi dengan Yu-chan. Kali ini aku kembali dengan cerita yang sempat viral di aplikasi X. Kisah kalau yang kita telaah kembali bikin kita mikir, what the hell? Terutama buat kalian yang suka mikir, seru kali ya punya teman, gebetan, atau pacarian dere di real life. Enggak woi. Jangankan sampai level segitu, seseorang yang terlalu posesif aja udah disturbing banget. Kayak kisah satu ini. Jadi ada seorang gadis SMP yang namanya Nimas. Nimas ini anak yang cantik, ceria, punya banyak teman, tipikal cewek ekstrovert yang populer. Suatu hari saat jam istirahat sekolah, Nimas yang habis jajan sadar kalau ada satu temennya yang gak pernah jajan ataupun keluar kelas. Anak itu namanya Adi. Seingat Nimas, Adi adalah anak yang sangat pendiam di kelasnya. Nimas pun bertanya, "Di, kok kamu gak jajan?" Adi menjawab, "Enggak, aku gak punya uang jajan." Nimas tanpa pikir panjang memberikan uang sebesar 5.000 kepada Adi untuk dia pakai jajan. Nimas sendiri gak bermaksud apa-apa, mungkin karena rasa peduli, kasihan, atau karena pada dasarnya dia baik hati saja, ingin membantu teman kelasnya. Tapi bagi Adi itu hal yang berbeda. Ia rasa Nimaslah gadis terbaik di dalam hidupnya. Rasa suka pun mulai tumbuh di hatinya. Pada hari-hari berikutnya, Nimas sudah melupakan hal itu. Tapi Adi semakin semangat untuk datang ke sekolah. Dia datang untuk memperhatikan Nimas setiap waktu. Kalau sampai di situ saja nggak masalah, tapi obsesi Adi pada Nimas semakin menjadi-jadi, terutama saat mereka harus pisah sekolah saat masuk SMA, hingga obsesi itu mengganggu hidup Nimas selama 10 tahun lamanya. Obsesi Adi kepada Nimas membuatnya bertingkah seperti stalker, mulai dari berpura-pura bertemu saat pulang sekolah, padahal sekolah mereka berjarak jauh. Hingga Adi selalu mengintai Nimas melalui sosial media, bahkan ikut menstalking orang-orang terdekat Nimas. Saat ayah Nimas meninggal dunia, Adi mengucapkan belasungkawa yang hanya dibalas Nimas dengan ucapan terima kasih. Tetapi ucapan sesederhana itu menjadi sinyal bagi Adi kalau Nimas juga menyukainya. Dari yang awalnya mengintai, Adi mulai berani menuliskan fantasi-fantasi dewasa dan anehnya di sosial media. Bahkan ia berani mengirimkan video-video syurnya pada Nimas. Nimas pun merasa terganggu. Ia bahkan memblok semua akun milik Adi. Yang membuat panik adalah akun Adi yang dia blok dari satu aplikasi saja bisa mencapai 440 banyaknya. Hal itu membuat Nimas takut dan memutuskan untuk menemui Adi, memohon agar ia menghentikan kelakuannya. Tapi di saat yang sama, Adi justru menyatakan perasaannya, dan jujur saja Nimas merasa ilfil. Pertama, karena obsesi Adi. Kedua, karena Nimas sudah punya kekasih lain. Nimas pun menolak pernyataan cinta Adi dengan alasan itu. Namun Adi justru berkata, "Ya udah, putusin aja pacarmu." Di momen itulah Nimas sadar mungkin Adi bukanlah orang yang sehat secara mental. Bisa-bisanya dia percaya kalau ada orang yang bisa menerima obsesinya. Hari berganti hari dan tahun pun berlalu cepat. Nimas pikir suatu hari nanti obsesi Adi akan hilang dan ia akan menemui orang baru. Tapi sayang, itu hanya fantasi Nimas. Yang terjadi adalah Adi justru melakukan hal-hal ekstrim pada Nimas. Mulai mengirimkan foto-foto tak pantas setiap minggunya, mengirimkan foto merayakan ulang tahun Nimas bersama, walaupun itu hanya imajinasi, membuat hubungan Nimas dan kekasihnya kandas, dan parahnya lagi, ia berani mendatangi rumah Nimas, berdiri mulai tengah malam hingga dini hari. Kadang ia juga melempar benda seperti jam tangan mati ke dalam rumah Nimas. Nimas juga sudah berusaha menemui Adi entah bersama teman, pacar, bahkan keluarganya agar Adi menghentikan semua obsesinya, tapi jawaban Adi hanyalah hening. Puncaknya adalah ketika Nimas dan kekasihnya sudah berencana untuk menikah, Adi yang mendengar kabar itu menghubungi Nimas dan mengancam dia akan menghabisi nyawa siapapun yang berani menikahi Nimas. Nimas merasa takut, tapi di sisi lain dia tidak mau menghabiskan lebih lama waktunya dengan bayang-bayang Adi. Atas dukungan teman-teman, keluarganya pun dia memutuskan untuk menghubungi polisi dan melaporkan kasus ini. Pada akhirnya Adi ditangkap oleh pihak berwenang atas pelanggaran Undang-Undang ITE. Dan ya, benar kata orang-orang zaman dulu, sesuatu yang berlebihan itu pasti nggak baik, termaksud rasa cinta.
Kali ini moral yang kita bisa dapat dari cerita Nimas, intinya jadi manusia itu harus tahu diri. Kita nggak boleh terlalu minder sama orang lain, tapi juga nggak boleh terlalu kepedean. Kayak ditatap bentar sama orang yang ganteng atau cantik udah mikir weddingnya di mana ya, punya anak berapa ya. Jangan ya dek. So, see you next time. Guys, jangan lupa untuk subscribe, comment, dan like. Oi, oi, oi. Berisik.